Tahun 2024 bagi kelompok radikal bukan tahun yang sembarangan. Tahun itu tahun yang dinanti-nantikan. Tahun 2024 tepat 100 tahun runtuhnya dinasti Utsmani Turki yang mereka agung-agungkan sebagai khilafah Islamiyah. Setelah 100 tahun negara khilafah runtuh, maka 2024 dipercaya sebagai kelahiran kembali dan tegaknya negara khilafah. Ini kepercayaan mereka. Karena itu 2024 merupakan tahun yang krusial di Indonesia. Kita menghadapi momen suksesi nasional melalui Pilpres dan Pileg, tapi kita perlu waspada, momen itu bisa dimanfaatkan dan dibajak oleh kalangan radikal untuk menegakkan kembali negara khilafah. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. 3 Maret 1924, tanggal resmi runtuhnya dinasti Utsmani di Turki yang disebut oleh kelompok radikal sebagai khilafah Islamiyah dan negara khilafah. Sejak runtuhnya dinasti Utsmani sudah didirikan organisasi-organisasi untuk mengembalikan kejayaan negara yang mereka sebut sebagai khilafah Islamiyah itu. Tepat 4 tahun setelah dinasti Utsmani runtuh pada bulan Maret 1928, Al-Ikhwan Al-Muslimun, Ikhwanul Muslimin, IM berdiri di Mesir oleh Hasan Al-Banna. Tujuan utamanya tentu saja mendirikan negara Islam sebagai khilafah Islamiyah. Organisasi ini menjadi inang bagi virus radikalisme di dunia modern. Segala pemikiran radikal dalam keagamaan dan politik yang menjadikan agama Islam sebagai senjatanya pastinya akan ditemukan pengaruh dari Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin melebarkan sayapnya ke negara-negara sekitar Mesir, ke Palestina, Suriah, Yordania, Arab Saudi, Tunisia, dan seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara yang ingin mengembalikan kejayaan negara khilafah melalui negara Islam. Pengaruh Ikhwanul Muslimin juga sampai jauh ke timur, ke India, Pakistan, Malaysia, hingga Indonesia. Tapi agenda mereka gagal. Bagi penguasa di Mesir dan di luar Mesir, Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai gerakan bugat alias makar terhadap pemerintahan yang sah. Sebagai proses radikalisasi terhadap agenda Ikhwanul Muslimin, muncul gerakan-gerakan teroris seperti gerakan Takfir wal Hijrah, Jamaah Islamiyah, Tanzimul Jihad, yang bertanggung jawab atas aksi-aksi teror baik di Mesir dan di luar Mesir. Pada tahun 1953 Hizbut Tahrir didirikan Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina yang tujuannya juga mendirikan negara khilafah. Dengan cara yang lebih ekstrim dari Ikhwanul Muslimin, dengan tidak mengakui teritori sebuah negara, prinsip negara bangsa atau nation state. Organisasi-organisasi teroris itu awalnya adalah unit rahasia, jihad sirri, dari organisasi-organisasi itu yang kemudian menyempal mendirikan organisasi yang terpisah. Tanzimul Qaidah atau Al-Qaeda lahir dari rahim Tanzimul Jihad di Mesir. Tanzimul Jihad di Mesir lahir dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ayman Al-Zawahiri bersama Usamah bin Laden mendirikan Tanzimul Qaidah yang merupakan amir dari Tanzimul Jihad pengganti Muhammad Abdus Salam Faraj yang terlibat pembunuhan Presiden Mesir waktu itu Anwar Sadat. Muhammad Abdus Salam Faraj sangat terpengaruh ide-ide Said Qutb dari Ikhwanul Muslimin.
Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Islam versus negara kufur apapun caranya, hingga mengangkat senjata yang dia sebut sebagai jihad. ISIS awalnya lahir dari Tanzimul Qaidah, yang kemudian memisahkan diri dan berdiri sendiri setelah Abu Bakar al-Baghdadi alias Ibrahim bin Awad as-Samarai yang mendeklarasikan sebagai khalifah pada tahun 2013 dan mengubah teritori ISIS yang sebelumnya hanya Irak dan Syam, Suriah, menjadi alias Islamic State yang mencakup seluruh dunia. Awalnya tak sedikit orang Arab dan orang Barat yang meremehkan deklarasi kekhilafahan ISIS. Tapi nantinya ISIS memberikan kejutan yang luar biasa. Irak hampir dikuasai seluruhnya. Baghdad hampir jatuh, demikian pula Suriah. Kalau bukan karena bahu-membahu Rusia dan AS yang menyelamatkan sekutu mereka di Irak dan Suriah, mungkin daerah itu akan jatuh ke ISIS secara total. Rusia bersama Iran membantu rezim Assad di Suriah. Amerika Serikat dengan gabungan multinasional mendukung sekutu mereka di Baghdad di Irak. ISIS dikepung dari segala penjuru. Dari atas oleh Erdogan Turki, negara-negara Arab di Teluk juga dikerahkan melawan ISIS. ISIS mampu membuat negara-negara di dunia kerepotan dan merasa terancam. Inilah bahaya dari bangkitnya kembali impian negara khilafah. Kalaupun saat ini ISIS dianggap gagal, hancur, tapi tidak benar-benar mati. Karena masih banyak aksi-aksi bunuh diri yang diklaim oleh jaringan ISIS. Namun kegagalan ISIS dipercaya karena hadir belum waktunya. Kapan waktu yang tepat? Bagi mereka yang akrab dengan nubuat, profesi, di kalangan kelompok-kelompok radikal, maka tahun 2024 dipercaya akan lahir kembali negara khilafah. Mengapa tahun 2024? Karena tahun itu tepat 100 tahun runtuhnya negara khilafah di Turki. Dan setiap 100 tahun ada nubuat yang dipercaya bisa mengembalikan, memperbarui, memperbaiki apa yang hancur sebelumnya. Maka tahun 2024 adalah tahun yang krusial bagi Indonesia. Kalau kita melihat saat ini kelompok-kelompok radikal dan pro khilafah sedang melakukan konsolidasi dan gerakan yang sangat agresif dalam menyambut Pilpres, merupakan tanda-tanda yang nyata dari mereka. Mereka sedang berusaha menunggangi momen pemilu, baik pura-pura bermain dan ikut serta dalam pemilu, tapi tujuannya untuk membajak hasil pemilu 2024. Kelompok radikal sadar kalau menggunakan senjata akan berhadapan dengan aparat keamanan di negeri ini. Mereka akan dihancurkan pula dengan senjata. Karena itu cara paling aman dan pilihan strategisnya adalah pura-pura ikut kontestasi politik dan terlibat mendukung capres. Pola kemenangan Mursi di Mesir dengan Ikhwanul Muslimin tahun 2012 tampaknya akan dijalankan di Indonesia. Dan kita melihat tokoh-tokoh mereka berseliweran saat ini di sekitar Anies Baswedan. Karena itulah tahun 2024 adalah tahun yang krusial di Indonesia. Kita jangan hanya melihat tahun 2024 sebagai pertarungan siapa capres yang akan menang dan bisa meraih kekuasaan. Tapi mereka berusaha dan ingin memastikan impian mereka menegakkan negara khilafah terwujud di Indonesia. Mari kita bersatu dan terus bekerja sama agar agenda makar itu tidak pernah terwujud di negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.